Boleh saya bertanya, Bu? Ya, Boleh, silakan silakan. Pak. Silakan Bapak, Ya, silakan. ya masih terkait PKWT. Dalam isi perjanjian PKWT dicantumkan bahwa masing-masing pihak, apakah itu pihak pekerja ataupun pengusaha, ya, boleh memutuskan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir, tanpa harus masing-masing membayar penalti. Artinya pembayaran sisa gaji yang belum dilewati pekerjaannya, ya. Apakah itu boleh, Bu, seperti itu? Jika keduanya sepakat, ya, baik pihak pekerja maupun pengusaha. Terima Boleh? kasih. Boleh Pak Ahmad. Itu boleh sepanjang disepakatin ya, tapi diberitahukan dari awal ya. Jadi bukan berarti nanti tiba-tiba udah jalan gitu ya, pas mau di PHK atau apa, terjadi negosiasi gitu ya. Udah deh saya nggak usah bayar ganti rugi gitu ya. Tapi jadi kamu nggak usah bayar deh ganti rugi, saya nggak usah bayar ini. Itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau di awal diperjanjikan bahwa ada loh ketentuan undang-undang yang mempersyaratkan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerjanya atau mengakhiri PKWT-nya secara sepihak, maka pihak yang mengakhiri wajib membayarkan ganti rugi. Nah, ketentuannya hanya itu. Jadi pihak yang mengakhiri wajib membayarkan ganti rugi. Nah, kalau dalam perjanjian kerjanya di awal, misalnya di prakteknya di tempat Pak Ahmad memang tidak dijalankan tuh. Jadi kalau misalnya dia misalnya resign gitu, masih ada sisa 6 bulan lagi, nggak pernah ditagih tuh gitu ya. Nah, sebaiknya dituliskan dalam perjanjian kerja. Jadi untuk ketentuan bahwa kewajiban membayar ganti rugi apabila ada salah satu pihak yang mengakhiri, maka kita sepakatin siapapun yang mengakhiri tidak perlu membayarkan ganti rugi. Itu boleh. Itu boleh Pak. Sepanjang dua-duanya ya, jangan misalnya cuma dari satu pihak pengusaha kalau mengakhiri nggak bayar ganti rugi, tapi karyawannya kalau dia yang resign bayar ganti rugi. Nah, kalau satu pihak gitu ya, itu nggak boleh. Ya, maksudnya kalau ketentuannya hanya dituangkan hanya pihak pengusaha yang boleh mengakhiri tanpa bayar, tapi pihak pekerja kalau mengakhiri harus bayar, itu nggak boleh. Tapi kalau kedua belah pihak sepakat bahwa untuk yang ketentuan ganti rugi tidak dilakukan gitu ya, itu boleh saja dilakukan kalau memang sepakat ya untuk tidak membayarkan ganti rugi. Prakteknya sih banyak begitu sih Pak, tapi ada juga prakteknya yang membayarkan penalti ya. Ada yang membayarkan penalti, ada enggak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah tidak menggunakan praktek penalti itu lagi. Tapi kalau perusahaan kecil barangkali ya masih menggunakan praktek penalti ya, itu karena mungkin ya jumlah tenaga kerja itu kan sangat penting bagi produksi, sehingga kalau dia resign gitu ya, itu kan membutuhkan waktu yang panjang untuk mencari pengganti dan banyak cost yang harus diberikan kembali gitu ya. Tapi kalau perusahaan besar biasanya sudah tidak melakukan itu lagi. Nah, biasanya sih juga Pak, sebaiknya sih memang kontraknya juga nggak perlu panjang-panjang ya, supaya tidak menimbulkan potensi resiko bagi kedua belah pihak ya. Kan kadang-kadang karena kontraknya cukup panjang ini, dalam perjalanan waktu barangkali ada sesuatu hal sehingga dia mungkin kayaknya lebih enak pindah deh gitu ya. Kalau kontraknya 2 tahun kan agak terlalu lama ya. Apalagi zaman sekarang ini di era milenial ini trennya adalah pekerja itu lebih senang dengan PKWT. Dan trennya lagi kalau yang pekerja itu di usia milenial, artinya di bawah 20 tahun sampai dengan 25 tahun, itu kan berarti milenial ya. Itu mereka nggak punya lagi Pak yang namanya loyalitas. Jadi tren di dalam dunia HR kita ini sekarang, usia kerja itu atau masa kerja itu sudah tidak ada lagi, misalnya itu akan jarang ditemuin kalau Bapak Ibu punya karyawan yang kerja 10 tahun, 15 tahun, itu pasti dia udah kerja di tahun berapa. Tapi kalau yang baru-baru kerja gitu ya, kalau yang misalnya angkatan kerja kita yang usianya 20 tahun sampai 25 tahun, itu mereka itu tidak memiliki lagi namanya loyalitas, itu sudah sangat kecil. 2 tahun udah pindah, 2 tahun udah pindah. Karena udah nggak menarik bagi mereka yang namanya kerja di satu perusahaan itu berlama-lama, itu udah nggak menarik. Karena kalau orang milenial itu lebih senang dengan sesuatu hal yang baru. Jadi mereka itu tidak memiliki keterikatan biasanya dengan perusahaannya. Kalaupun ada keterikatan, mereka akan melihat keterikatan itu tidak dari sisi uang biasanya, tapi dari sisi branding mereka seperti apa sih, kesempatan mereka bisa berkontribusi ke perusahaan itu seperti apa sih gitu. Jadi lebih kepada nilai-nilai sosialnya yang lebih kuat. Tapi udah jarang Pak orang kerja kalau milenial itu 3 tahun, 5 tahun itu jarang. Nah, jadi saya sarankan kalau Pak Ahmad misalnya bikin kontrak kerja atau bikin PKWT,
ya sebaiknya nggak usah dibikin sampai 2 tahun, 1 tahun aja, kan tinggal bisa diperpanjang. Supaya tidak menimbulkan risiko kedua belah pihak ya. Karena kan yang saya katakan tadi, milenial itu jarang mau terikat lama-lama. 2 tahun itu udah hebat banget nih mereka mau terikat. Ya supaya mungkin, karena begini, kalaupun mungkin disepakati dalam perjanjian kerja, ini masih ada potensi Pak. Karena kan ketentuan hukumnya kan bilang, ketentuan undang-undangnya bilang apabila salah satu pihak mengakhiri. Clear ya Pak Ahmad ya. Jadi gini, jadi kan saya bilang, perjanjian kerja kita, PP kita atau PKB kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi sekalipun misalnya dalam perjanjian kerja yang tadi disepakatin, oke kita nggak bayar penalti satu sama lainnya, gitu ya. Saya sih nggak sarankan Bapak tuangkan secara tertulis. Tapi mungkin dipraktekkan, ya itu nanti tinggal dipraktekkan. Karena apa? Karena kalau Bapak tuangkan secara tertulis, itu menyalahi ketentuan undang-undang. Atau bertentangan dengan undang-undang. Jadi sekalipun ada kesepakatan, kan tadi ada ya Pak ya di slide saya yang pertama-tama ya. Sekalipun ada kesepakatan, tidak serta-merta kalau kesepakatan itu bertentangan dengan undang-undang, ya itu nggak akan berlaku. Dan itu berpotensi kita jadi perselisihan. Nah, kalau itu bertentangan, ya Bapak tetap dalam pekerja ataupun pengusaha tetap dalam konteks bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau saya sarankan, itu kalau mau dipraktekkan, banyak perusahaan yang mempraktekkan, tapi saya nggak sarankan dituangkan. Karena kesepakatan itu bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang mengatur salah satu pihak harus membayar. Gitu ya. Jadi kalau mau dipraktekkan, monggo, tapi mungkin saya nggak sarankan dituliskan secara tertulis dalam perjanjian kerjanya, Pak. Supaya menghindari perselisihan. Kan bisa aja mungkin dibayar sekarang, iya Pak, saya sepakat gitu ya. Terus tiba-tiba misalnya pengusahanya dituliskan di dalam perjanjian misalnya ya, sepakat apabila terjadi tidak membayarkan penalti. Nah, misalnya perusahaan Pak Ahmad tiba-tiba perusahaan itu misalnya posisinya dia itu udah hilang, nggak ada lagi, gitu ya, sehingga PKWT-nya harus diputuskan. Nah, terus Pak Ahmad bilang kan udah sepakat ya di awal ya di perjanjian kerja kita kalau misalnya kita memutuskan PKWT-nya nggak bayar penalti, nggak bayar sisa kontraknya. Bisa aja kan waktu pertama dia tanda tangan dia sepakat sama Bapak. Tapi setelah misalnya 8 bulan gitu ya, Bapak putuskan karena posisi itu nggak ada gitu ya, masih ada sisa 2 bulan. Bapak bilang kan sesuai dengan kesepakatan nggak bayar penalti ya, gitu. Tetap Pak kalau dia menuntut, Bapak tetap dalam posisi yang lemah. Karena ketentuan undang-undangnya bilang apa? Apabila salah satu pihak mengakhiri, maka wajib membayarkan ganti rugi. Gitu loh Pak. Clear ya kira-kira Pak Ahmad? Ya, jelas. Jelas ya? Boleh satu lagi tambahan? Boleh silakan.